mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah pertemuan ke-7, pertemuan terakhir bersama saya Adik-adik, dan tentunya masih tersisa 10 presenter yang belum presentasi. Sepertinya mereka sudah siap sekali ya, sudah ready untuk dapat nilai ya. Tema hari ini tentang kurikulum merdeka. Mungkin akan lebih beragam penjelasannya gitu ya, karena kurikulum merdeka luas gitu ya. Entah apa yang mereka bahas, nanti kita simak dari setiap presenter ya. Ada 10, berarti maksimal 10 menit juga ya. Kalau mau presentasi boleh 10 menit dipakai waktunya, tapi kalau kurang juga tidak apa-apa ya. Oke, kita mulai dari presenter pertama untuk hari ini. Di sini ada Ramadhani. Ya, silakan Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan KUA 21308. Oke, jadi saya di sini akan memaparkan hasil research saya mengenai kurikulum merdeka. Jadi di Indonesia saat ini sudah kita tahu kalau menerapkan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional, di mana kurikulum merdeka ini diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada Februari tahun 2022 sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten dengan menggunakan konten yang lebih optimal sehingga peserta didik itu memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, di mana dalam kurikulum merdeka ini guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, selain itu kurikulum merdeka ini dirancang yang diharapkan untuk bisa menjawab pendidikan nantinya di era global dan menyebabkan peserta didik yang menjadi individu yang kreatif, yang lebih kritis dan siap menghadapi masa depan. Nah, kurikulum merdeka ini memiliki beberapa karakteristik dalam mendukung pemilihan pembelajaran. Yang pertama itu di mana berfokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Terus waktunya lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata. Terus capaian pembelajaran terpasti dan jam pembelajaran yang fleksibel, yang mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas serta mengedepankan gotong royong dan dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini berbeda dari kurikulum sebelumnya yang dimana itu hanya berfokus pada guru yang menjelaskan materi. Dan di kurikulum merdeka ini dia melibatkan siswa juga untuk ikut dalam berfokus pada siswa supaya siswa itu bisa lebih ahli dalam proses pembelajaran, di mana siswa itu juga bisa seperti contohnya kalau ada dianukan presentasinya, di mana di situ siswa disuruh untuk bisa juga menjelaskan materi, terus ada sesi tanya jawab supaya siswa itu bisa berpikir lebih kritis dan pemikiran
kurikulum Merdeka ini memiliki keunggulan di mana dia itu lebih sederhana dan mendalam. Terus murid juga itu bebas memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi menurut kurikulum Merdeka ini dia tidak siswa itu dia dibebaskan untuk memilih minat dan bakatnya. Jadi kayak supaya siswa itu bisa tahu tentang di mana minatnya, jadi bisa dia kembangkan minat dan bakatnya. Nah, terus keunggulannya juga kurikulum Merdeka ini lebih relevan dan interaktif. Jadi itu saja resume dari pemaparan resume dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, silakan bisa dijawab. Jadi kalau menurut saya tidak setuju kalau umpamanya ada siswa yang tidak nilainya di bawah KKM terus langsung dinaikkan ke kelas berikutnya. Soalnya kalau umpamanya cuma nilainya tidak memenuhi atau ada itu kayak, tapi kalau dia tidak memang memahami materi itu, terus kayak tadi contohnya kayak bilang dia ada yang tidak pintar membaca, itu kayak rasa kalau dia dinaikkan ke kelas selanjutnya itu kayak lebih menyusahkan dia nanti di kelas itu, kayak dia lebih susah pasti untuk memahami pembelajaran karena dimana dia tidak pintar membaca. Jadi kayak pastinya kan kalau naik kelas ke kelas berikutnya pasti kayak lebih tinggi lagi tingkat kesulitan yang nanti yang dia hadapi. Jadi harusnya tidak usah dikasih naik kelas dulu, kayak harusnya dia diberikan dulu harus menguasai pelajaran atau tahu dulu pelajaran yang dari sebelumnya sampai dia menguasai betul-betul, baru dia dinaikkan, menurut saya, Ibu. Oke, terima kasih. Boleh ada jawaban yang kontra ya, satu. Oke, Rahmadani, ini rentangnya antara Garuda sama Excellent ya. Oke, selanjutnya Sri Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masih kurang semangat nih karena ini masih pagi. Jadi ayo kita berikan semangat pagi kita pada pagi hari ini. Ya baik, kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan dulu, nama saya Sri Dewi Saputri dengan sambut A221230558. Berdirinya saya di sini tentunya untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena berekspektasi hanya akan membuat kita sakit hati. Bukan begitu teman-teman? Ya baik, teman-teman, saya pernah membaca suatu kutipan yang berbunyi seperti ini. Pembelajaran merdeka adalah kunci untuk membuka potensi setiap individu, dan dari dengan kurikulum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada siswa, kita bisa menciptakan siswa yang bukan hanya cerdas, tetapi kreatif dan juga berdaya saing. Sama halnya seperti materi kita pada pagi hari ini tentunya, yaitu tentang kurikulum merdeka. Pasti tak asing lagi tidak di telinga kita bahwa kurikulum merdeka, dua kata yang mungkin tak asing lagi terdengar di telinga kita pada masa kita SMA lalu. Yang mana kurikulum ini dibuat untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang mungkin dianggap rumit dan kurang efisien. Maka dari itu, hal ini juga dibuat untuk memitigasi dampak negatif dari COVID-19 lalu. Makanya dibuatnya yang namanya kurikulum merdeka ini. Selain itu, karena akibat dari COVID-19 mengakibatkan banyak sekali siswa mengalami yang namanya learning loss akibat dari COVID-19 tersebut. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa sih kurikulum merdeka itu? Kenapa sangat penting bagi kita untuk
kesulitan dalam menerapkan kurikulum tersebut. Teman-teman, tentunya kita pasti memahami terlebih dahulu tentang definisi dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang berfokus pada pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Tujuannya agar peserta didik memiliki banyak waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi mereka. Dalam hal ini, guru diberikan keleluasaan untuk memahami konsep atau perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan konteks masing-masing satuan pendidikan. Teman-teman, kurikulum merdeka ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, berfokus pada materi esensial, yang mana hal ini dimaksud adalah literasi dan numerasi yang diharapkan dapat membangun fondasi kompetensi yang kuat bagi peserta didik. Dengan demikian, kurikulum ini menguatkan kualitas daripada kuantitas, sehingga peserta didik dapat memahami konsep dengan lebih mendalam dan juga efektif. Ada poin kedua, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi dan karakter di sini adalah salah satu karakteristik utama kurikulum merdeka, yang mana kurikulum ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga dapat mengembangkan karakter dan soft skill peserta didik. Misal melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pengembangan 6 dimensi profil Pancasila. Poin ketiga yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Fleksibilitas dalam pembelajaran adalah ciri khas kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan keleluasaan atau kebebasan seorang guru untuk menentukan perangkat ajarnya yang sesuai untuk kebutuhan siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk menyusun pembelajaran yang lebih dekat dengan keseharian peserta didik. Dengan adanya fleksibilitas ini dapat membantu guru dalam memahami konsep-konsep pembelajaran yang diberikan oleh guru. Poin keempat yaitu keterlibatan semua pihak. Bukan hanya guru, tetapi siswa dan juga staf sekolah itu harus terlibat dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Yang mana dengan adanya guru harus aktif dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang lebih fleksibel. Sementara siswa harus aktif dalam partisipasi dan pengambilan akademik mereka, serta staf sekolah berperan dalam mendukung suksesnya kurikulum ini dengan memberikan dukungan administrasi dan juga fasilitas. Ya, selain prinsipnya teman-teman, selain karakteristiknya, kurikulum merdeka ini juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu pembelajaran secara intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler, dan pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler adalah kegiatan belajar yang berlangsung di dalam kelas sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Ini mencakup pengajaran langsung, diskusi, dan tugas-tugas akademik. Nah, sedangkan pembelajaran kokurikuler adalah kegiatan yang mendukung pembelajaran intrakurikuler. Biasanya kegiatan ini di luar jam pelajaran, kegiatan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan siswa melalui seminar, lokarya, atau proyek kelompok. Nah, sedangkan pembelajaran ekstrakurikuler pasti semua tahu kan apa itu ekstrakurikuler, yang mana pembelajaran ini dilakukan bersifat opsional, yang dilakukan di luar mata pelajaran, karena hal ini dilakukan untuk mengeksplorasi bakat dan minat siswa. Seperti itu. Dengan seperti olahraga, seni, dan juga klub akademik. Nah, ekstrakurikuler tidak bersifat terikat pada kurikulum formal dan bertujuan untuk pengembangan diri secara luas. Nah, mungkin dari penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum merdeka itu sangat membantu sekali terhadap siswa dan juga guru. Karena dengan adanya kurikulum merdeka, hal tersebut membantu siswa dalam memahami proses belajarnya. Sehingga dengan adanya kurikulum merdeka juga kita bisa memberikan cara-cara atau metode pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh semua siswa.
siswa. Sama halnya seperti yang dikatakan Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, bahwa guru yang bahwa guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan juga berinovasi. Jadi mari teman-teman, sebagai calon guru nantinya, sebagai calon guru tentunya kita harus memberikan yang terbaik kepada siswa nantinya, agar kita bisa melahirkan generasi yang akan datang untuk Indonesia nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Silakan Si Dewi untuk menjawab. Baik Ibu, berhubungan dengan pertanyaan Ibu tadi mengenai tentang apakah jika di luar dari KKN, untuk saya pribadi mungkin ada dua opsi Bu, tergantung dari siswanya. Tetapi jika dilihat dari kurikulum Merdeka ini Bu, tentunya sebagai guru kita adanya evaluasi terhadap siswa tersebut Ibu. Karena jika kita tetap menaikkan dia naik kelas, itu kita harus ada evaluasi untuk mengetahui siswa tersebut. Karena pasti Ibu, setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin secara akademik mungkin dia tidak terlalu ini, tapi secara ekstrakurikuler mungkin dia dalam olahraga atau seni. Jadi untuk saya pribadi sih tidak masalah Ibu dia tetap dinaikkan, tetapi sebagai guru, calon guru nantinya kita harus adanya yang namanya evaluasi untuk siswa tersebut, serta dipantau terus kemajuan dari siswanya. Karena jika kita misalnya Ibu tidak menaikkan dia ke kelas, terkadang Ibu ada yang namanya pertimbangan sosial, dan di situ banyak sekali yang namanya bully. Karena akibat dari tersebut mungkin anak tersebut karena sudah dibully oleh temannya yang naik kelas, jadi membuat dia itu tidak mau lagi sekolah. Terkadang seperti itu. Jadi sebagai guru, agar tidak terputusnya pendidikan untuk anak ini, jadi kita tetap menaikkan dia kelas, tapi adanya evaluasi. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Dewi kayak ini ya, narator jadi ingat pidatonya Bung Karno. Tiba-tiba berapi-api gitu ya. Jadi kita cukup melek juga ya jadinya. Jadi terima kasih Dewi, excellent. Wow. Oke, silakan Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebelumnya perkenalkan bahasa semuanya dengan NIM A21 23082. Kemudian saya di sini ya untuk mempresentasikan hasil materi tugas saya, yaitu dari Rosulullah dengan judul sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu sistem pendidikan di Indonesia yang sekarang dipakai itu kurikulum Merdeka. Jadi saya rasa walaupun saya tidak jelaskan dengan karena saya sendiri, teman-teman sudah tahu bagaimana ada gambaran besar atau gambaran umum pada pikiran teman-teman masing-masing bahwa kurikulum itu kurikulum Merdeka itu seperti ini. Jadi ya, kurikulum Merdeka itu merupakan sistem pendidikan yang diperkenalkan di Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2020 dengan tujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran pada proses belajar mengajar. Ya, jadi dari kurikulum Merdeka ini kita tahu bahwa ini merupakan kurikulum di mana siswa di proses pembelajaran menyesuaikan dari bakat atau basic siswanya. Jadi itu bersifat fleksibel. Jadi guru dan sekolah pada suatu sekolah itu akan menyesuaikan dari kebutuhan siswanya, kebutuhan dan basic dari siswanya sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Di sini saya hanya membahas beberapa poin saja, yaitu poin penting. Jadi di sini ada tujuan dari kurikulum Merdeka ini. Yang pertama itu untuk mengembangkan potensi siswa
pada metode ini siswa akan diberikan masalah dan di mana siswa itu akan baik itu individu ataupun dibantu kelompok-kelompok kecil akan mencari solusi dengan contohnya misalnya dia dibentuk kelompok kecil dengan masalah tersebut. Dalam satu kelompok itu mungkin beberapa siswa akan memberikan pendapat atau ide mereka untuk memecahkan solusi ini. Dengan begitu, dengan siswa berbagai pendapat tersebut, mereka akan merangkum dan mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang diberikan. Dan selanjutnya yaitu adanya PJBL atau Project Based Learning. Di sini siswa dengan metode ini siswa akan membuat produk atau proyek dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu dan mendorong inovasi. Jadi siswa akan bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek tersebut. Biasa juga dari PBL dan PJBL itu digabungkan dengan masalah yang diberikan itu, mereka akan mencari solusi dan solusi tersebut akan dijadikan proyek dalam masalah yang diberikan tersebut. Nah, di sini juga akan mendorong siswa untuk berpikir kreatif, sekreatif apa ide mereka atau solusi mereka yang diberikan dalam masalah tersebut untuk melaksanakan atau membuat proyek tersebut. Nah, itulah tadi beberapa metode dari tujuan kurikulum merdeka ini untuk mengembangkan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa. Selanjutnya ada karakter dan sikap. Di sini tujuan dari kurikulum merdeka itu untuk mendorong pengembangan karakter dan nilai-nilai sosial yang baik seperti kerjasama dan toleransi. Jadi dengan kurikulum merdeka ini seperti yang saya jelaskan tadi tentang proyek itu, di sini siswa akan dibantu atau dibentuk rasa nilai-nilai sosialnya, di mana mereka akan bekerja sama dan saling menghargai pendapat mereka masing-masing dan tidak memandang suku, ras ataupun agama mereka masing-masing. Jadi pentingnya itu nilai-nilai sikap ini untuk saling menghargai. Selanjutnya yang terakhir yaitu tujuannya untuk kemandirian belajar. Jadi siswa didorong untuk bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Jadi dengan adanya masalah yang diberikan tersebut, siswa akan didorong untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga itu akan mendorong pola pikir siswa untuk mandiri menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri kurikulum merdeka, yaitu pendekatan tematik dan interdisipliner. Artinya pembelajaran integrasi yang mengaitkan berbagai mata pelajaran dan tema tertentu yang mengembangkan keterampilan holistik dan bukan sekadar pengetahuan akademis. Jadi maksudnya dari pendekatan tematik itu cara belajar yang menghubungkan beberapa mata pelajaran dengan satu tema tertentu. Siswa belajar tentang topik yang sama dari berbagai sudut pandang sehingga lebih mudah dipahami. Contohnya kayak misalnya biologi, mereka membahas tentang sampah. Jadi sampah itu bisa ada tentang sampah organik, anorganik. Nah, untuk misalnya dikaitkan lagi dengan pelajaran matematika, sampah-sampah ini mereka bisa menghitung berapa jumlah sampah organik, berapa jumlah sampah anorganik, dan begitu pun dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi tentang pendekatan tematik ini itu mengangkat satu tema dan mencakup untuk seluruh mata pelajaran tersebut. Sedangkan untuk pendekatan interdisipliner itu cara belajar yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu untuk memecahkan masalah atau mengeksplorasi suatu tema. Jadi ini membantu siswa untuk melihat bagaimana berbagai ilmu saling terkait yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada fleksibilitas dalam konten. Artinya sekolah dapat memilih dan menyesuaikan materi ajar sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Terdapat pilihan bagi siswa untuk mengikuti jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, jadi tentu kita tahu dari kurikulum merdeka ini itu sifatnya fleksibilitas atau menyesuaikan dari kemampuan ataupun basic dan ketertarikan siswa itu sendiri. Mungkin siswa itu tertarik pada pembelajaran biologi atau IPA, IPS, matematika, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung dari kemampuan ataupun minat bakat siswa tersebut. Selanjutnya ada proyek dan penilaian autentik. Jadi artinya evaluasi tidak hanya dilakukan melalui ujian tertulis, tetapi melalui proyek, portofolio, dan penilaian berbasis kinerja. Jadi fokus pada proses dan hasil pembelajaran yang nyata. Jadi artinya penilaian
seperti yang saya jelaskan tadi itu dari proses project based learning. Jadi guru bisa melihat kemampuan sejauh mana kemampuan siswa tersebut. Tidak hanya dengan misalnya adanya ujian ataupun tugas-tugas lain. Jadi dengan adanya bukti nyata, sehingga guru bisa melihat langsung, oh iya ternyata sejauh ini pemahaman mereka. Dan yang terakhir sisinya itu penerapan teknologi, artinya integrasi teknologi dalam pembelajaran, memanfaatkan platform digital untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi penggunaan media pembelajaran yang bervariasi untuk menarik minat siswa. Jadi saya rasa dengan kita berada di zaman yang teknologinya semakin canggih, itu kekreativitasan seorang pengajar juga dituntut, karena bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada untuk mempermudah proses pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu adanya tantangan atau implementasi pada proses kurikulum ini. Yang pertama itu pelatihan guru. Jadi diperlukan pelatihan bagi guru untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan efektif. Jadi dengan pelatihan guru ini, sehingga guru seorang pengajar harus betul-betul paham bahwa kurikulum itu begini, karena itu juga akan berpengaruh pada siswanya nantinya. Selanjutnya itu ketersediaan sumber daya. Jadi sekolah perlu menyediakan sumber daya yang memadai seperti buku dan alat belajar lainnya. Tentu selain itu alat belajar yang dimaksud ini mungkin itu bentuk alat peraga ataupun teknologi-teknologi yang disediakan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik. Jadi penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan untuk melihat efektivitas kurikulum dan mendapatkan umpan balik dari berbagai pihak. Jadi evaluasi ini bukan hanya dalam proses pembelajaran, baik itu misalnya dalam proyek tersebut. Jadi selain dari hasil proyek yang dihasilkan oleh siswa tersebut yang harus dievaluasi, cara proses mereka melakukan hal tersebut mungkin kekurangan ataupun dari pengalaman-pengalaman mereka membuat proyek tersebut harus diberikan evaluasi dan juga umpan balik. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, kalau saya menurut saya Bu, langsung saja saya tidak setuju karena pertama saya mengambil masalah dari saya sekolah, kalau tidak salah saya SD itu masih kurikulum K13, itu kan tidak dinaikkan siswa kalau tidak mencapai kakaknya. Nah di sini ada satu adik kelas saya, dia sudah harusnya dia sudah teman-temannya itu harus di tingkat itu sudah harus bisa membaca, tapi dia belum bisa. Tapi karena guru juga takut, maksudnya kayak dia malu untuk sekolah dia karena sudah tinggal kelas, jadi guru tetap menaikkan kelas dia. Tapi solusi yang diberikan itu guru saya memberi kayak kelas tambahan. Sekolah-sekolah dia diberikan kelas tambahan untuk diajarkan mungkin itu menghitung, membaca. Jadi dan alhamdulillah dengan cara itu dia bisa membaca dan hal yang kurang di dirinya itu bisa dia sesuaikan dengan teman-temannya itu. Kenapa saya tidak setuju dengan kalau misalnya KKM itu tidak mencapai target atau yang diharuskan itu tapi dinaikkan kelas itu, karena misalnya yang masalah itu katakan tadi itu tidak bisa membaca ataupun tidak bisa menghitung, padahal itu menjadi kayak fondasi, itu dasar yang harus dimiliki setiap siswa. Kalau misalnya dia tidak bisa tidak lancar ataupun tidak bisa dalam hal tersebut, tentu itu akan berpengaruh untuk tingkat pendidikannya. Tentu kalau misalnya seperti yang Ibu katakan tadi, dia sudah SMP tapi tidak bisa membaca, saya rasa itu sangat fatal ya, karena sekolah dasar itu ya itu untuk dasar-dasar saja. Gimana kalau misalnya dasar itu tidak bisa ia pegang bawa atau tidak bisa ia kuasai, tentu itu akan berpengaruh untuk tingkatan pendidikan yang selanjutnya. Nah selain itu, tapi saya takutkan juga itu kalau misalnya di tinggalkan seperti dikatakan Nova tadi itu kan ada bullying, tapi saya rasa mungkin tergantung dari siswanya. Kalau misalnya dia menganggap itu sebagai motivasi,
Kalau misalnya dia tinggal kelas, saya tinggal kelas, mama saya malu, pasti dia akan berusaha untuk bisa, misalnya dia tidak bisa membaca, saya harus belajar, saya harus bisa untuk mencapai hal tersebut, karena teman-teman saya sudah di depan, saya masih di belakang. Jadi itu tergantung dari siswanya menganggap itu hal baik atau hal tidak baik. Dan itu juga akan berkualitas pada kualitas pendidikan di Indonesia. Kalau seperti itu terus, sedangkan dari dasarnya pada fondasinya saja tidak kokoh, mungkin saya tidak minta, tapi mungkin akan pendidikan di Indonesia akan ambruk nantinya ke depannya, ke beberapa puluh tahun ke depannya nantinya. Dan itu akan berpengaruh pada masa depan siswa atau generasi selanjutnya. Baik, mungkin itu saja jawabannya yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Cici, Mauliana, excellent. Ada yang menyadari berapa menit dia berdiri? 9. Hampir 15. Ya, jadi saya suka sekali sama cara kamu bicara tadi gitu ya, dan interesting sekali isinya. Kamu masukkan contoh-contoh gitu ya. Jadi saya lupa progresnya, kalau kemarin dapat apa sebutannya yang sesi 1 itu very good atau good? Tidak ada. Very good. Itu belum ada ya? Belum ada ya? Yang di sesi pertama berarti yang paling pertama sekali. Jadi kelihatan progresnya. Ya. Oke, silakan Airen. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan hasil research saya mengenai sistem pendidikan yang digunakan di Indonesia saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini adalah pendekatan pendidikan terbaru di Indonesia yang memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas kepada guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Ini memberikan ruang yang lebih luas untuk eksplorasi, kreativitas, dan pengembangan potensi diri siswa. Jadi kurikulum Merdeka ini sudah disiapkan pada tahun 2020 seperti yang disebutkan tadi, yaitu pada waktu masa pandemi COVID-19. Terus kurikulum ini diterapkan dan dievaluasi pada tahun 2021, terus diterapkan secara resmi pada tahun 2024-2025 sebagai kurikulum nasional. Nah, jadi kurikulum Merdeka ini dia itu lebih berfokus pada pemahaman konsep. Jadi kurikulum ini menekankan penguasaan kompetensi dasar seperti literasi, numerasi, dan karakter. Siswa diajar untuk memahami konsep secara mendalam daripada hanya menghafal materi. Tujuannya ini adalah agar siswa benar-benar paham dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada pembelajaran yang fleksibel. Siswa memiliki kesempatan untuk memilih dan mengeksplorasi topik yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Ini membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan relevan. Kurikulum ini mendorong pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui pengalaman langsung dan kegiatan praktik. Jadi contohnya itu seperti waktu SMA kan kita pernah dikasih proyek mengamati proses praktek tambahan. Nah, jadi itu kan kita sudah terlibat langsung. Jadi gurunya itu tidak memberikan penjelasan secara konvensional begitu kayak melalui ceramah, tapi kita langsung yang terlibat dalam proses pembelajaran itu. Terus guru sebagai fasilitator dalam kurikulum Merdeka ini, guru memberikan kebebasan untuk merancang metode pembelajaran yang kreatif sesuai dengan situasi kelas. Peran guru lebih sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan cara belajar terbaik untuk mereka serta memfokuskan perhatian pada perkembangan tiap siswa. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang strategi belajar mengajar biologi. Jadi kita sudah diajar bagaimana model-model pembelajaran yang cocok digunakan kepada siswa, apalagi pada Gen Z ini. Nah, jadi kemarin itu kita sudah
menjadi role model pada pembelajaran itu, di mana kita juga bisa menggunakan 3 dimensi, yaitu pembelajaran yang menurut saya itu pembelajaran paling menarik itu menggunakan mode pembelajaran multimedia 3 dimensi, di mana siswa itu bisa melihat langsung bagaimana itu yang dinamakan struktur DNA. Nah, terus juga bisa juga melalui video. Jadi menggunakan mode pembelajaran ini bisa memberikan daya tarik siswa untuk belajar. Terus proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini juga memperkenalkan kegiatan proyek kelima atau Pancasila 5 dasar yang bertujuan membangun karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terus terkait dengan pertanyaannya itu tadi, kalau saya sih setuju, menurut saya setuju kalau siswa dinaikkan kelas tapi KKM-nya itu tidak lulus, karena siswa itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap, cepat meresap apa yang disampaikan oleh gurunya, dan ada juga yang lambat. Jadi dengan dia dinaikkan kelas sementara nilai KKM-nya ini tidak tuntas, mungkin itu bisa menjadi motivasi bagi dia. Tapi bukan hanya itu, kita juga sebagai guru atau bisa juga dari sekolah itu kayak adakan rapat begitu itu, terus kayak siswa ini dia belum lancar membaca atau nilai matematikanya kurang bagus. Nah, guru ini bisa berkomunikasi dengan guru di kelas tingkat selanjutnya agar tetap memperhatikan bagaimana perkembangan siswa tersebut. Terus juga saya juga mau kasih contoh, itu Ibu, kan ada juga siswa yang dia itu kurang bagus dalam pembelajaran, tapi dia juga punya minat dan bakat seperti olahraga. Nah, kalau seandainya dia tidak dinaikkan sementara berproses di bidang olahraga ini, dia mengembangkan minat dan bakatnya, tapi dia tidak dinaikkan kelas, otomatis itu akan terhambat karena dia pasti merasa malu karena tertinggal kelasnya. Nah, sebaliknya kalau siswa ini ditinggal kelas, kalau kelasnya tidak dinaikkan gitu kan? Ya, kalau kelasnya tidak dinaikkan itu juga jadi kalau kelasnya tidak dinaikkan itu siswa tersebut juga akan terhambat dalam bakat dan minatnya tersebut. Saya ulang jadi jadi kan ada siswa yang mempunyai minat dan bakat tapi dia kurang dalam pembelajaran. Jadi kalau seandainya dia lebih berfokus pada minat dan bakatnya, otomatis ini tertinggal, pembelajarannya itu tertinggal. Tapi kalau seandainya dia tidak dinaikkan kelas, ini juga minat dan bakatnya ini juga terhambat. Jadi bagaimana caranya kita sebagai fasilitatornya atau wali kelasnya nanti itu memberikan dia arahan bahwa kamu boleh fokus pada minat dan bakat kamu, tapi kamu harus memperhatikan nilai kamu. Kalau seandainya pas di kelas itu dia dapat C, kita bisa jadikan itu sebagai motivasi untuk dia, kayak kamu diistirahatkan dulu dalam olahragamu ini, tapi kamu harus fokus pada pembelajaranmu ini. Kamu harus kasih bagus nilai, kayak minimal dapat B atau B+ begitu. Nah, supaya siswa tersebut juga kan dia pikir kayak saya tidak mau kalau kayak dihentikan begitu minatku. Nah, otomatis mungkin nanti dia akan menyesuaikan itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.
improvement dari kalian ya. Oke, Nurul Anissa, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Trintari dengan status A2212307. Saya di sini akan memberikan brosur saya yang dimana judulnya adalah Sistem Pendidikan di Indonesia yang menggunakan kurikulum merdeka. Sistem di Indonesia sekarang itu menggunakan kurikulum merdeka yang dimana kurikulum merdeka itu dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar ke dalam sekolah, dan juga memberikan atau menentukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks daerah. Kalau kurikulum yang sebelumnya dia berbeda dengan kurikulum merdeka karena kurikulum sebelumnya itu kurangnya fleksibilitas. Karena kurikulum sebelumnya itu terlalu terstruktur dan padat, jadi dia tidak bisa tidak bisa memberikan ruang bagi sekolah untuk berkreasi dan menyesuaikan perkembangan diri dengan kebutuhan siswa. Dan ada pula terlalu banyak materi. Kurikulum sebelumnya itu dia terlalu padat dan tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendalami atau memahami materi dengan baik. Dan ada juga kurangnya fokus pada pengembangan diri. Kurikulum sebelumnya kurang fokus pada menekankan atau pengembangan diri pada karakter siswa seperti integritas, gotong royong, dan juga toleransi. Dari tujuan kurikulum merdeka ini hadir untuk mengatasi kelemahan dari kurikulum merdeka dari kurikulum sebelumnya, kurikulum K13, dengan memberikan beberapa keunggulan seperti adanya yang sudah tercapainya fleksibilitas yang lebih, seperti sekolah memiliki kebebasan untuk mengatur dan memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik daerah. Contohnya bisa dilihat dari bagian daerah pesisir yang pastinya materi pembelajarannya itu dia lebih memilih pembelajaran kelautan, sedangkan bagian daerah pegunungan pasti dia akan memilih materi pembelajaran yang berkaitan dengan pertanian. Dan ada juga berpusat pada siswa. Kurikulum merdeka menekankan pada perkembangan atau kompetensi siswa baik dalam aspek kognitif, yang dimana siswa diharapkan dapat memahami konsep seperti pembelajaran ada dalam kelas, dan juga ada afektif. Siswa diharapkan memiliki sikap menghargai di setiap perbedaan pendapat. Dan ada juga psikimotorik. Psikimotorik itu mengharapkan siswa dapat melakukan percobaan sains dengan benar. Dan juga ada pembelajaran yang difokuskan pada bagaimana siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, seperti berpikir kritis itu bisa dari analisis teks, yang dimana membiasakan siswa dapat menganalisis teks bacaan maupun dia fiksi atau non fiksi untuk mencari informasi yang utama. Dan juga ada berpikir kreatif, bisa dilihat dari seni musik. Kan ada siswa yang gemar atau ingin mengembangkan bakatnya di seni musik. Jadi guru itu dapat mengeksplorasi kreativitas dan menempatkan diri, mengekspresikan dirinya siswa di dalam seni musik. Dan juga ada komunikatif itu bisa dilihat dari presentasi. Guru itu memberikan presentasi untuk melatih siswanya dapat berbicara, dapat menyampaikan informasi dengan menarik di dalam kelas dengan jelas. Dan juga ada yang terakhir kolaboratif. Kolaboratif itu seperti kerja kelompok. Guru pasti akan biasa memberikan kerja kelompok untuk membiasakan siswa untuk melatih siswanya itu bekerja sama dalam mengerjakan tugas, membagi tugas dan mencapai tujuan.
dari tujuan kurikulum Merdeka Belajar ini untuk mengatasi kelemahan kurikulum sebelumnya yang memberikan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada siswa untuk mengembangkan karakter siswa. Baik Ibu, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembali ke Ibu. Ya, silakan dijawab dulu. Kalau untuk saya, apakah setuju atau tidak dalam kurikulum ke-13 bahwa nilai itu di bawah KKM naik atau tidak? Kurikulum Merdeka di bawah KKM itu naik atau tidak? Kalau saya dia setuju, karena kan guru itu, maksudnya dari guru itu tidak menaikkan siswa, pasti ada alasannya. Kenapa? Dengan alasan karena siswa ini nilainya di bawah KKM. Sedangkan kalau misalnya kamu dibilang siswa ini memahami pembelajaran ini, pasti nilainya itu di bawah di atas KKM, pasti dia akan naik. Sedangkan ini dia di bawah KKM, pasti guru ini berpikir saya ini harus bisa memberikan atau mengulangi lagi siswa ini untuk meningkatkan pembelajarannya atau pemahamannya di dalam materi pembelajaran yang dimana nilainya itu masih di bawah KKM. Dan juga untuk dari siswanya biasa kan ada yang sebagian dari siswa yang tidak naik. Ya, biasa dia berpikir kayak, oh nilai saya dia di bawah KKM, berarti saya ini kurang atau bahasanya mungkin kurang pintar dalam pembelajaran ini. Jadi saya harus bisa bagaimana saya bisa meningkatkan pembelajaran ini, bisa meningkatkan kualitas saya dalam pembelajaran ini supaya nilai saya bisa di atas KKM. Karena pasti dia akan berpikir harus meningkatkan lagi bagaimana caranya dia bisa nilainya di atas. Berarti siswa ini menerapkan mempunyai prinsip bahwa percayalah pada dirimu dan jangan salahkan dirimu, karena dalam kegagalan pasti ada keberhasilan. Baik Ibu, Aisyah ya. Saya bingung mau berikan penilaian apa. Direntang dari good sama excellent. Jadi saya lihat improve-nya pesat sekali menurut Aisyah. Hanya saja kayak dari good-nya nilainya gembung sekali, tapi belum sampai ke excellent-nya. Jadi boleh nanti diimprove lagi ya. Oke, silakan kita dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Lulu dengan NIM A2212305. Di sini saya akan memaparkan resume saya, yaitu sistem pendidikan di Indonesia yang sekarang dipakai, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sistem pendidikan yang terbaru di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan adaptabilitas siswa terhadap perkembangan zaman. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kebebasan dan rasa nyaman kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu lebih kontekstual, relevan, dan bermakna. Tujuan utama dari kurikulum Merdeka ini untuk meningkatkan potensi individual siswa secara maksimal dengan memperhatikan bakat, minat, serta kebutuhan mereka, serta membekali kreativitas seperti berpikir kritis, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu ciri utama dari kurikulum Merdeka ini yaitu perubahan dalam memilih materi dan metode pembelajaran. Kurikulum Merdeka ini juga memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk
siswa itu tidak hanya kayak belajar secara teoritis, tetapi juga belajar secara praktis, sehingga sehingga keterampilan berpikir kritis dan kreatif mereka itu semakin berkembang. Tetapi kurikulum mereka ini juga memiliki beberapa tantangan, seperti tantangan yaitu kurangnya sumber daya di sekolah, terutama pada daerah-daerah terpencil. Itu seperti kurangnya jumlah guru, fasilitas yang kayak kurang memadai. Terus selain itu adaptasi terhadap kurikulum baru ini juga memberikan waktu dan pelatihan khusus untuk guru agar mampu mengajar dan mengelola pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka ini. Mungkin itu saja paparan dari saya. Oke. Dari pertanyaan ibu, saya itu antara setuju dengan tidak, karena ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu jika siswa itu dinaikkan kelas, tapi nilainya itu di bawah KKM, yaitu ada peluang untuk memperbaiki dan memperkuat di kelas berikutnya. Tapi kayak diberi janji begitu, kalau selama kau dikasih naik kelas, tapi kau tetap begitu, berikutnya tidak dikasih naik kelas. Terus dampak negatifnya, jika siswa itu dikasih naik kelas, motivasi belajarnya itu kurang. Kayak dia juga pikir gak usah belajar, gak usah membaca, aku dikasih naik kelas juga. Mungkin saran dari saya seperti Ada fansnya sendiri. Jadi kayaknya semuanya setuju ya kalau saya bilang excellent. Kayak ini ya, kayak ini loh, apa namanya? Kayak berpuisi ininya, apa namanya gesturnya gitu ya. Jadi benar-benar menjiwai apa yang diomongkan. Ya, bagus ya. Unik ya. Silakan selanjutnya Nanda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Syakila dengan nilai 21 2360 akan memaparkan hasil research saya mengenai materi sistem pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum merdeka. Baik, langsung saja. Kurikulum merdeka merupakan sebuah pendekatan baru dalam pendidikan di Indonesia yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar pada pihak sekolah dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Baik, ada beberapa poin dalam presentasi saya, yaitu 1. Membekali peserta didik dengan abad ke-21, yaitu membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Dan yang kedua, ada fleksibilitas dalam pembelajaran. Di kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan pada pihak sekolah dan guru untuk menyesuaikan proses pembelajarannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Guru juga dalam kurikulum ini tidak lagi terkait pada capaian materi yang sangat padat, tetapi guru lebih fokus pada pengembangan dan karakter peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, ada penggunaan teknologi dan sumber daya digital sebagai bagian dari proses pembelajaran. Hal ini untuk mendukung model pembelajaran yang lebih adaptif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan global.
pengembangan keterampilan seperti saya bilang tadi, siswa itu harus berpikir kritis, kemampuan adaptasi, kepemimpinan, literasi digital, serta pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengembangan ini mencakup beberapa aspek seperti moral, emosional, dan sosial. Dan yang terakhir ada pembelajaran yang diferensiatif. Di kurikulum Merdeka ini memberikan ruang bagi guru untuk mengakomodasi di setiap bidang individu di antara peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran ini dapat disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Memungkinkan mereka juga untuk belajar dengan kecepatan dan cara yang lebih efektif bagi mereka. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Kalau menurut saya Ibu tidak, karena menurut pengalamanku sendiri pas SD Ibu, ada temanku yang belum tahu lah membaca, sudah kelas 4. Nah, guruku ini dengan dia kasih naik dan salah satu alasannya kasihan kalau dia tidak naik, dan juga alasannya semoga di kelas berikutnya itu dia tambah baik dan misalnya dia tahu membaca, berubah sikapnya lebih baik. Nah, cek per cek Ibu tidak ada berubah, tetap sama saja, dia tidak tahu membaca, dan semakin dia pandang enteng dan kalau saya tidak tahu membaca begini tetap saya mesti kesenai, karena guruku pas SD itu Ibu, kalau setiap siswa belum mencapai LKKN tetap dia kesenai. Alasannya itu dengan itu kasihan dan semoga berubah pada kelas berikutnya dan selama saya di SD itu Ibu banyak yang tidak tahu membaca tetap juga dikesenai. Pas ada kakak kelas itu Ibu sama sekali belum dia tahu membaca sampai kelas 6 Ibu tetap dikesenai, dan pada akhirnya kakak kelas itu ditanya guru itu, kau masih tahu lanjut SMP atau tidak? Baru dikasih opsi pada guru itu kalau dia melanjut SMP dia tidak akan dikasih naik kelas lagi karena bekas malu nama sekolah, dan kalau dia dikasih naik dan pada akhirnya dia bilang dia tidak lanjut sekolah Ibu dan dia dikasih lulus. Kasihan dari kalau dia tidak dikasih lulus. Itu Bu, kalau menurut saya itu. Sekian pemaparan materi saya, berikan kepada Ibu. Nah ya, tentangnya very good sama. Oke, selanjutnya kita skip satu orang yang tidak hadir, Ariyanti ya, karena tadi juga dia menginfokan ke saya sakit, jadi langsung ke dia. Baik, perkenalkan nama saya Madani dengan NIM A212330. Nah, teman-teman, di sini saya akan berpantun. Nah, ketika saya nanti berpantun, kalian jangan capek. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu bisa tekan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memaparkan mengenai kurikulum Merdeka ini, saya di sini menjelaskan tentang pendidikan dulu, karena pasti kayak pendidikan dulu baru kurikulum Merdeka ya. Baik, pendidikan itu adalah usaha dasar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Nah, kita ketahui bahwa di era sekarang ini pendidikan memakai kurikulum Merdeka. Nah, apa
beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memegang kompetensinya. Nah, guru memiliki keleluasan untuk memiliki berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelajar belajar dan minat peserta didik. Nah, teman-teman, di kurikulum Merdeka ini mempunyai karakteristik kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama ada karakteristik kurikulum pengembangan soft skill dan karakter. Nah, kurikulum Merdeka ini tidak hanya fokus pada akademis saja, tetapi dia juga fokus pada non-akademis. Nah, dia menekankan pengembangan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, bekerja sama, berkarakter dan memiliki tanggung jawab. Contohnya itu kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ekstrakurikuler ini kita di situ dapat berkomunikasi dengan baik dengan adanya kegiatan tersebut. Nah, kayak contohnya itu guru itu tidak hanya mengajarkan soal materi saja, tetapi dia memberikan sebuah proyek kelompok di mana mahasiswa harus bekerja sama membuat presentasi mengenai materi tersebut. Siswa dilatih untuk berpikir kritis tentang materi tersebut. Nah, dengan adanya presentasi tersebut, siswa dapat berkomunikasi dengan jelas dan mengembangkan kemampuan kolaborasi mereka serta tanggung jawab dan menyelesaikan sebuah proyek tersebut. Jadi ada juga yang kedua, yaitu fokus pada materi esensial, di mana kurikulum mereka berupaya untuk menyederhanakan materi pembelajaran agar peserta didik dapat fokus pada konsep-konsep esensial, di mana kita ketahui bahwa guru-guru sekarang itu dia ketika menjelaskan sesuatu dia memberikan contoh dia menterkaitkan di kehidupan nyata. Jadi kita lebih paham karena dia menterkaitkannya di kehidupan nyata. Nah, yang ketiga itu ada pembelajaran yang fleksibel, yang sudah tadi dijelaskan teman-teman, bahwa fleksibilitas ini diberikan kepada guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, saya yakin di dalam kelas ini gaya belajar kita itu berbeda-beda. Contohnya kayak guru sains itu memberikan kepada siswa untuk memilih metode pembelajaran yang mereka sukai. Nah, beberapa siswa memilih untuk belajar eksperimen di laboratorium, sedangkan siswa yang lain itu suka belajar melalui video pembelajaran atau membaca modul digital. Nah, fleksibilitas ini memungkinkan setiap siswa untuk belajar sesuai dengan belajar masing-masing. Contohnya saya itu suka belajar dengan praktek daripada teori, karena kalau teori saya kurang paham, tapi kalau praktek saya dapat kalau praktek saya dapat diperhatikan begini. Jadi model pembelajaran itu saya di praktek. Nah, yang keempat itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tidak asing lagi di dalam pertama kalian, karena di SMA kan kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka kan. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada di lagunya loh. Tidak. Kami pelajar Pancasila. Kalian tahu kan lagu itu? Pasti tahu di mempunyai senam. Nah, kurikulum Merdeka juga menawarkan proyek pembelajaran yang berfungsi untuk memperkuat profil Pancasila. Nah, proyek ini tidak terlalu terikat pada capaian belajar tertentu di mata pelajaran, melainkan berfokus pada tema yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Teman-teman pernah tidak waktu SMA itu waktu kelas 3 kita dikasih sebuah proyek ke masyarakat. Nah, kayak kita disuruh mengadakan sebuah proyek yang bertema gotong royong untuk masyarakat. Siswa diberi tugas untuk terlibat dalam kegiatan ini untuk membantu
Kayak contohnya itu di perdesaan itu mulai menetapkan kurikulum merdeka secara terbatas. Nah, mereka tetap menggunakan kayak dia itu tetap menggunakan kurikulum 2013, tetapi dia itu menggunakan kurikulum merdeka. Nah, yang kedua itu ada mandiri berubah, yaitu pada tahap ini sekolah sudah menetapkan kurikulum merdeka secara penuh untuk satu atau beberapa mata pelajaran. Sekolah yang memiliki opsi ini telah siap untuk berinovasi dalam pembelajaran dengan memberikan guru kebebasan lebih dalam menentukan metode ajar dan konten sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga itu mandiri berbagi. Sekolah yang memiliki mandiri berbagi adalah sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka secara komprehensif di seluruh tingkatan mata pelajaran. Selain itu, sekolah tersebut juga berfungsi sebagai tempat berbagi praktik baik dengan sekolah lain. Nah, dengan demikian juga kurikulum merdeka diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang lebih kreatif, mandiri, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tantangan global di masa depan. Di mana kurikulum merdeka ini dia kayak membuat peserta didik lebih kreatif, mandiri. Tidak seperti sebenarnya kurikulum sebelumnya itu seperti, namun di kurikulum merdeka ini dia membuat peserta didik lebih kreatif karena di kurikulum merdeka ini seorang guru itu pasti memberikan kita sebuah proyek. Nah, dengan adanya sebuah proyek ini kita dapat kreatif dalam menjalankan sebuah proyek itu. Dan juga teman-teman ketahui bahwa kurikulum merdeka ini juga pasti membutuhkan sebuah internet kan, tidak seperti kurikulum 2013. Kita waktu kurikulum 2013 itu jarang menggunakan sebuah internet. Nah, sedangkan sekarang ini kurikulum merdeka kita menggunakan internet. Nah, jadi itulah pemaparan materi saya. Jadi saya kembalikan kepada Ibu. Baik, saya akan menjawab tadi ketika ada masalah seperti itu di kurikulum merdeka yang mereka tidak tahu membaca tapi dinaikkan kelas karena memang tidak diwajibkan. Iya, pada ini kurikulum merdeka. Nah, menurut saya ini ada dua opsi. Menurut saya ada dua opsi, tidak atau ya, tetapi saya memberikan dia perjanjian. Nah, memberikan dia sebuah perjanjian. Nah, saya memberikan dia perjanjian. Ketika kamu bisa dalam satu bulan ini bisa membaca, saya akan menaikkan kamu kelas. Tetapi ketika kamu tidak bisa dalam satu bulan ini, saya tidak bisa menaikkan kamu kelas. Karena kalau ketika kita mengatakan seperti itu, pasti siswa tersebut dapat belajar. Wah, kalau tidak pasti saya tidak dikasih naik. Jadi kita memotivasi peserta didik. Dan saya rasa juga ketika ada peserta didik seperti itu, saya rasa saya merasa gagal sebagai seorang pengajar, karena kan kita yang mengajar, masa peserta didik kita yang tidak tahu membaca. Jadi kita nanti selaku guru di masa depan nanti kita harus mengetahui kekurangan dari peserta didik itu. Jadi kita memberikan, nah kamu harus begini. Jadi kita selaku peserta didik itu selaku pengajar kita tidak merasa gagal untuk mengajar peserta didik itu, atau memberikan, atau kita juga introspeksi diri. Kira kenapa ya peserta didik ini tidak bisa membaca, dan juga kita memberikan refleksi kepada siswa itu. Nah, kamu refleksi diri, kenapa kamu seperti ini. Jadi saya kasih kamu 1 bulan. Nah, dari situ dah ada prosesnya mereka. Jadi dengan adanya hal tersebut ya kita bisa menaikkan siswa-siswa naik kelas. Ya, baik, ini yang dapat saya paparkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi
pendidikan yang konsistensi dan kebebasan dalam pembelajaran. Fokus utamanya adalah pada pengembangan karakter, keterampilan, dan pemahaman mendalam. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi siswa secara holistik, termasuk aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Berikut ada beberapa ciri-ciri kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, fleksibilitas pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, pengembangan karakter. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Dan yang kelima, penilaian yang beragam. Dan yang terakhir, pengembangan guru. Kurikulum merdeka diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan dan memilih. Pembelajaran intrakurikuler yang beragam muatan yang optimal untuk memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mendalami konsep. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih perangkat ajar siswa, memiliki kreativitas. Guru berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Kurikulum merdeka memiliki beberapa keunggulan, yaitu memberikan kebebasan bagi peserta didik di jenjang SMA untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi mereka, membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses pembelajaran menjadi lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Satuan pendidikan dapat mendaftar untuk menerapkan kurikulum merdeka melalui platform Merdeka Mengajar atau PPM. Silakan bisa dijawab. Menurut saya tidak setuju, karena seharusnya sebagai seorang guru itu harus memberikan motivasi terlebih dahulu kepada siswanya agar bisa memahami dan bisa memadai pembelajaran tersebut, supaya siswa yang tadinya tidak menguasai pembelajaran tersebut bisa naik ke kelas. Jadi kamu setuju dia tinggal kelas dulu atau setuju dia tinggal? Saya tidak setuju. Maksudnya mana yang tidak setuju? Setuju dinaikkan atau setuju tidak dinaikkan? saya setuju dinaikkan. Oh, tidak setuju dinaikkan. Jadi dikasih selesai dulu dia di kelas itu gitu ya, baru dia naik. Nisa, very good. Jadi kalau adik-adik untuk Nisa juga khususnya ya, ketika membaca coba perhatikan titik. Ya, jadi tadi sebenarnya kalimatnya sudah berbeda, tapi langsung menyambung kalimat sebelumnya tanpa titik atau juga. Ya, perhatikan lagi. Aduh, waktunya tidak satu menit. Saya tidak bisa menambahkan apapun ya. Jadi kekurangannya kita presentasi individu begitu ya, kita sangat terbatas sama waktu ya. Nah, adik-adik semua coba dilihat link untuk UTS. Jadi UTS itu sudah dibuka linknya. Kalau dibuka di situ nanti kalian harus isi nama sama dulu kan. Coba isi sembarangan, tidak apa-apa. Biar kalian bisa lihat soalnya, karena dia di slide kedua soalnya. Coba bisa ada yang satu orang buka, karena saya tidak bisa tampilkan, jadi biar nanti kalian bisa lihat soalnya. Jadi jaringannya. Yang lain masih ada yang bisa. Oh ini. Oh oke. Jadi saya nanti
Oh iya. Jadi nama nih harusnya ya. Nah, sudah bisa diisi nggak? Ada yang bagus jaringannya? Coba ditulis sembarang. Bisa masuk. Apa itu? Sudah diklik berikutnya? Diisi saja dulu biar dia nanti bisa ke slide kedua. Soal itu. Ya, sudah soal. Nah, kalau sudah soal, coba dilihat yang sudah lihat itu apakah ada yang mau ditanyakan tidak? Dari tadi yang buka, yang sudah buka jaringannya. Jadi di sini ada 5 soal, bentuknya studi kasus, gitu. Hampir mirip-mirip dengan saya tadi bertanya ke kalian, tapi bedanya kalian menulis materi, ya. Nah, setelah itu adik-adik tolong perhatikan sama instruksi soal. Kalian coba buat, misalnya diketik di mana dulu, gitu, baru di Google Form-nya. Karena kalian harus make sure atau meyakinkan bahwa panjang kalimatnya sesuai dengan yang saya minta. Di situ minimal 20, maksimal berapa itu? Berapa kata? Di situ ada ketentuannya, 20 kata sampai 150 kata, gitu ya. Jadi artinya kalau kurang dari 20 kata maka dia tidak akan terisi. Di situ nanti akan ada keterangan di bawah warna merah belum memenuhi, gitu ya. Atau kalau lebih dari 150 kata, misalnya 200 kata, maka juga itu tidak bisa, gitu ya. Jadi tidak akan terisi itu. Nah, berarti kalian boleh misalnya pakai Microsoft Word untuk kalian ketik di situ satu paragraf misalnya. Terus coba kalian blok satu paragraf itu dan kalian lihat di keterangan bagian bawah biasanya ada words-nya berapa di situ, jumlahnya, angkanya, untuk memastikan kalian sudah memenuhi itu atau belum. Ya, kalau sudah baru dipasukkan di semua Google Form tadi jawabannya, gitu ya. Nah, saya kasih waktu 1 minggu nih. Jadi kalian sangat leluasa sekali untuk menjawab itu, ya. Tapi konsekuensinya adalah kalau sudah lewat dari itu maka Google Form-nya akan ditutup dan kalian tidak akan bisa akses itu dan tentunya nilai IPS-nya 0, gitu ya. Jadi tolong hati-hati sekali dengan itu, manajemen waktu dengan baik juga, ya. Kalau ada kesalahan teknis dan segala macam boleh didiskusikan di WA group biar saya nanti langsung edit di Google Form yang seperti yang tadi kalian menemukan kesalahan di situ, ya. Nanti saya perbaiki. Setelah itu jangan lupa minggu depan itu kan harusnya UTS ya, tapi karena kita tidak ketemu secara di kelas, kalian bisa mengerjakannya sendiri di manapun. Kehadirannya diambil di pengerjaan UTS itu, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa kalian ada sesi kedua bersama Ibu Liris ya. Nah, kalian yang belum sudah bagi kelompok tapi belum bikin makalah. Jadi waktu minggu depan itu masih bisa dipakai untuk membuat makalah, ya. Jadi ada 7 kelompok, silakan bisa dibikin makalahnya dan ketua kelasnya tidak ada di sini, tapi minta tolong kasih tahu ke dia untuk infokan ke Ibu Lilis, beliau akan masuk di 2 minggu depan, gitu ya. Jadi di tanggal 30 Oktober. Minggu depan kan tanggal 23, minggu depannya lagi tanggal 30, beliau masuknya di tanggal 30, gitu ya. Jadi kalau kalian sudah selesai UTS-nya dan sudah bikin makalah, sebenarnya minggu depan kalian masih ada waktu free time di situ, gitu ya. Terus tolong tanyakan ke Ibu Lilis, biasanya setiap dosen itu pertimbangannya beda-beda. Biasa ada yang mau minta print dan jilid makalah. Jadi tolong jangan ditanya pada saat beliau sudah masuk, tapi tanyakan pengumpulan makalahnya seperti apa, gitu ya, apakah dijilid atau bagaimana, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan, gitu ya. Jadi mungkin itu saja untuk tambahan dari saya. Sepertinya materi yang sudah dijelaskan tadi lengkap dan adik-adik bisa menonton lagi rekamannya nanti, gitu ya. Jadi mohon maaf kalau selama 7 menit bersama saya